Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Swasta Anijam Medan. Ayo belajar matematika, karena belajar matematika sangat menyenangkan. Hai, selamat pagi. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 10. Kita buka dengan lafaz basmalah. Kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk akar. Di SMP kamu sudah mempelajari tentang bentuk akar. Apa itu definisinya? Kemudian bentuk operasi-operasinya. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih hubungan perpangkatan dengan bentuk akar. Kita juga sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Oke? 5 pangkat 2. Itu berarti kan 5 kali 5 yang hasilnya 25. Nah, kalau saya tanya berapa akar dari 25, kamu pasti bisa langsung menjawab hasilnya 5, ya. Kemudian 6 pangkat 2 itu hasilnya 36, dari proses 6 kali 6 hasilnya 36. Nah, kalau saya tanya juga berapa dari akar dari 36, kamu langsung bisa menjawab itu 6. Dengan kata lain, bahwa bentuk akar itu adalah kebalikan dari perpangkatan. Atau bentuk akar itu inverse dari perpangkatan. Paham ya? Oke. Kalau saya tanya 5 pangkat setengah. Kalau 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. 6 pangkat 2 berarti 6 kali 6. Bagaimana dengan 5 pangkat setengah? Atau juga 2 pangkat sepertiga. Pangkat ini dikatakan pangkat tak sebenarnya. Ya. Kamu juga sudah dipelajari di SMP kalau pangkat tak sebenarnya itu jika pangkatnya itu dia bilangan negatif, pangkatnya 0 dan pangkatnya pecahan. Ini dikatakan pangkat tak sebenarnya. Jadi kalau 5 pangkat setengah, kita mendefinisikannya menjadi akar dari 5 ya. Sebenarnya bacanya akar pangkat 2 dari 5. Kalau 2 pangkat sepertiga berarti akar pangkat 3 dari 2. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya 3 pangkat 3 per 2. 3 pangkat 3 per 2. Dengan sifat eksponen yang ini, kamu ingat nggak sifatnya yang kalau dia A pangkat M, dipangkatkan lagi dengan N, ini menghasilkan A pangkat M dikali N. Ya, pangkatnya dikalikan. Ini sifat eksponen. Nah, kalau 3 pangkat 3 per 2, kita bisa buat 3 pangkat 3 setengahnya di luar. Karena 3 kali setengah juga 3 per 2. Atau, ya, 3 pangkat 3 per 2 itu sama dengan 3 pangkat setengah yang dipangkatkan 3. Sama ya. Ini 3 dikali setengah juga 3 per 2. Ini setengah dikali 3 juga 3 per 2. Jadi bisa dibuat menjadi 2 bentuk berdasarkan sifat ini. Dengan hubungan bentuk akar dan bilang berpangkat, kita bisa mengubah ini menjadi ya akar. Karena dia pangkat setengah, berarti akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 2, dia nggak dituliskan angka 2-nya dari 3 pangkat 3. Ya, atau yang di sini ya. Kita buat dulu akar 3-nya karena dia 3 pangkat setengah, kemudian kita bentuk menjadi pangkat 3. Paham ya? Ada dua bentuk bagaimana mengubah bilangan yang berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Oke? Semoga kamu mengerti. Jadi bisa kita simpulkan untuk setiap bilangan pangkat rasional M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat dan N lebih besar dari 0, maka kalau dia bilangan bulatnya berpangkat pecahan, ini bisa kita ubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat N, ini bentuk yang pertama. Atau bentuk yang keduanya, jika A pangkat M per N, ini adalah kita buat dulu bentuk akarnya ya, akar pangkat N dari A, kemudian kita pangkatkan lagi dengan si M. Jadi bentuknya ada 2, bagaimana mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Contohnya, misalnya kita mau mencari
3 ya dipangkatkan 5/3. Ini bagaimana mengubahnya dalam bentuk akar ya. Berarti dia 3 ya pangkat 5, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 1/3 ya, dengan menggunakan sifat perpangkatan. Kita ubah dalam bentuk akar. Jadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5. Ini bentuk yang pertama. Oke, untuk bentuk yang kedua, 3 pangkat 5/3 ini juga bisa menjadi akar pangkat 3 dari 3, kemudian kita pangkatkan menjadi 5. Inilah ya bagaimana mengubah dari bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Contoh berikutnya, kita dalam bentuk akar ya. Contoh ini tadi contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Bagaimana kalau akar A dikali akar pangkat 3 dari A? Nah ini gimana ya, akar A dikali dengan akar pangkat 3 dari A. Oke, kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan ya. Kalau akar A ini berarti A pangkat setengah ya, kemudian dikali dengan A pangkat 1/3. Nah dengan menggunakan sifat eksponen, bilangan pokok yang sama, operasinya perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadinya A pangkat setengah ditambah 1/3. Oh maaf ya, setengah ya ini ya. Setengah ditambah 1/3. Dengan operasi pecahan kita temukan ya, penyebutnya 6. Ini nanti pangkatnya jadi 5/6. Nah kalau bentuknya seperti ini harus kita ubah dalam bentuk akar lagi. Bagaimana? Terserah ya. Boleh yang bentuk pertama atau bentuk yang kedua. Boleh dia menjadi akar pangkat 6 dari A pangkat 5 ya, atau juga akar dari pangkat 6 ya, kemudian kita pangkatkan lagi 5. Oke, boleh yang ini, boleh yang ini. Ini untuk contoh yang kedua. Oke. Kita masuk ke contoh yang ketiga. 2A kuadrat B per 4B dipangkatkan setengah, berapa nilainya ya, penyederhanaannya. Oke, kita operasikan dulu yang di dalam. Ini jadinya 2 sama 4, sama-sama bisa dibagi 2 ya, sisanya 2. Berarti dia di atas tinggal 1 ya, A kuadrat B, yang di bawah tinggal 2B yang dipangkatkan setengah. Oke, B-nya otomatis sudah tewas juga ya, di sini sebenarnya operasinya juga ya, kita tewaskan sehingga hasilnya A kuadrat per 2 yang dipangkatkan setengah. Nah dengan sifat eksponen ini jadi kalau A kuadrat dia bisa pangkat setengah, kemudian per 2 dipangkat setengah. Oke, ini habis ya, tewas ya, tinggal si A. Berarti A per akar 2. Inilah jawaban untuk soal ini. Nah dalam matematika tidak boleh penyebutnya dalam bentuk akar. Maka kita harus merasionalkannya. Bagaimana merasionalkannya? Kita akan mempelajari bagaimana merasionalkan akar di step selanjutnya. Kita akan mempelajari bagaimana merasionalkan akar ya. Misalnya dia 1 per akar A. Nah tidak boleh kan penyebutnya dalam bentuk akar, maka kita harus rasionalkan. Bagaimana merasionalkan 1 per akar A? 1 per akar A kita harus rasionalkan dengan mengalihkan sesuai dengan bentuk akar yang di penyebutnya ya. Berarti akar A per akar A. Oke, gak masalah ya, ini kan nilainya sama dengan 1. Jadi walaupun dikalikan dengan akar A per akar A, tetap nilainya yang kiri sama dengan yang kanan. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian kita kalikan, kalau perkalian bilangan pecahan berarti penyebut pembilang ya. Hasilnya 1 dikali akar A akar A dikali akar A. Kamu sudah mempelajari di SMP sifatnya ya, kalau dia sejenis akar A dikali akar A, artinya yang di dalam akar sama bilangannya, maka akarnya bisa hilang, tinggal si A. Tetapi kalau berbeda yang di dalam akar A dikali akar B, ini menjadi akar
AB ya. Harus benar-benar diingat sifat bentuk akar ini yang kamu pelajari di SMP. Sehingga nanti penyebutnya akar A dikali akar A menjadi A. Tidak bentuk akar lagi kan? Sudah selesai merasionalkannya. Atau juga bentuknya menjadi 1/A akar A. Boleh ini, boleh ini. Nah, jadi kalau tadi A per akar 2, A per akar 2 jawaban kita ya, kita rasionalkan, berarti sama dengan A per akar 2 sama-sama dikali akar 2. Oke? Hasilnya A akar 2 per 2. Ini berarti sama dengan A per 2 akar 2. Ini bentuk yang pertama. Bagaimana bentuk yang penyebutnya itu tidak hanya akar A saja. Misalnya 1 per akar A tambah akar B. Bisa juga pengurangan akar A dikurang akar B. Bagaimana merasionalkannya? Berarti kita kalikan dengan akar sekawannya. Jadi 1 per akar A tambah akar B, ini kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawan itu adalah bentuknya sama, cuman tanda operasinya kita bedakan. Lawannya kalau tambah, maka akar sekawannya dia kurang. Berarti akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Inilah bagaimana menentukan, merasionalkan akar ya. Oke, ini contoh bagian yang merasionalkan akar, bentuknya seperti ini ya. Oke, kita kalikan dengan akar sekawan, berarti dia 2 per akar 2 tambah akar 3 dikali dengan akar sekawannya. Ingat akar sekawan bentuknya sama tapi tandanya berbeda. Berarti akar 2 dikurang akar 3 per akar 2 dikurang akar 3. Oke, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini kita kalikan, yang pertama 2 dikali akar 2, berarti 2 akar 2. Kemudian 2 dikali minus akar 3. Berarti dia kurang ya, 2 akar 3 per, nah ini kita kalikan juga satu-satu. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Nanti kalau kita kalikan hasilnya dia 2 ya, dikurang 3. Oke. Jadi kalau biasanya kalau ada operasi dia A tambah B dikali dengan A kurang B, sama bentuknya cuman tandanya berbeda, dia tinggal kali ujung dengan ujung. Jadinya A kuadrat ya, positif kali negatif, negatif, B kali B, B kuadrat. Jadi bentuk seperti ini hanya sesimpel ini. Oke? Kalau kamu mau buktikannya bisa dengan cara perkalian satu-satu. Sehingga dia akar 2 dikali akar 2 menjadi 2, akar 3 dikali akar 3, 3, positif kali negatif, negatif. Jadi 2 dikurang 3. Paham ya? Dari sini kita peroleh 2 akar 2 dikurang 2 akar 3 per 2 dikurang 3 itu minus 1. Nah, nggak boleh nilai negatif itu di bawah, maka kita naikkan ke atas jadi minus 2 akar 2 dikurang 2 akar 3. Ya, karena ada penyebutnya 1 berarti bisa dihilangkan. Ini kita bisa minus, dikaliin jadi minus 2 akar 2 ditambah 2 akar 3. Bisa juga dia yang positif duluan baru yang negatif di belakang. Gak masalah ya. Inilah bagaimana merasionalkan bentuk akar. Sekian pembelajaran kali ini. See you next video selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Ingat, like, comment, and share. SMA Swasta Anija Medan, a great place for changers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.